Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana Syahrini SPD, Unit Kerja SD Negeri 163083 Kota Tebing Tinggi, nomor absen 32, Angkatan 42, kelompok 4. Ini adalah tugas agenda 2, Latsar CPNS 2022 saya, dengan judul akuntabel. Tak lupa juga saya menghanturkan terima kasih kepada Ibu Widya Iswara, pengampu materi saya di agenda 2, yaitu Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Latsar CPNS ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Sumatera Utara. Core Values ASN. Core Values ASN berperan sebagai panduan berpikir, bertutur, dan berperilaku. Adapun core values ASN diimplementasikan dalam kata berakhlak yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Definisi berakhlak ada 7, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, yaitu PNS berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Yang kedua, akuntabel. PNS bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Yang ketiga, kompeten. PNS terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang keempat, harmonis. PNS saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang kelima, loyal. PNS berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang keenam, adaptif. PNS terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu PNS membangun kerjasama yang sinergis. Adapun yang akan saya bahas kali ini yaitu mengenai akuntabel. Akuntabel. Akuntabel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki artian sebagai suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengertian akuntabel dalam pemerintahan adalah keharusan untuk mencapai sasaran baik fisik, keuangan, maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Pengertian akuntabilitas. Dalam banyak hal, kata akuntabilitas sering disamakan dengan responsibilitas atau tanggung jawab. Namun, pada dasarnya, kedua konsep tersebut memiliki arti yang berbeda. Responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab yang berangkat dari moral individu, sedangkan akuntabilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau organisasi yang memberikan amanat. Dalam konteks ASN, akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Ini definisi menurut Matsiliza dan Zonke tahun 2017. Akuntabilitas PNS. Apa itu akuntabilitas PNS? Akuntabilitas PNS adalah kemampuan seorang PNS dalam mengatasi masalah-masalah seperti mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aspek-aspek akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Accountability is a relationship. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan dua pihak antara individu, kelompok, institusi dengan negara dan masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas berorientasi pada hasil atau accountability is result oriented. Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku aparat pemerintah yang bertanggung jawab, adil, dan inovatif.
Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang keempat, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Accountability requires reporting. Laporan kinerja adalah perwujudan dari akuntabilitas. Yang kelima, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Bahasa Inggrisnya accountability improve performance, yaitu tujuan utama dari akuntabilitas adalah untuk memperbaiki kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Menurut Bovens tahun 2007, yaitu yang pertama, untuk menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. Yang kedua, untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan atau peran konstitusional. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. 2. Konsep akuntabilitas. Tingkatan akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas personal. Yang kedua, akuntabilitas individu. Yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Yang keempat, akuntabilitas organisasi. Dan yang kelima, akuntabilitas stakeholder. Seperti gambar di samping ya. Menurut tingkatannya dari bawah sampai ke atas. Oke. Yang ketiga, panduan perilaku akuntabel. Mekanisme akuntabel. Untuk memenuhi terwujudnya organisasi sektor publik yang akuntabel, maka mekanisme akuntabilitas harus mengandung dimensi. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum atau accountability for probity and legality. Yang kedua, akuntabilitas proses atau proses accountability. Yang ketiga, akuntabilitas program atau program accountability. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan atau policy accountability. Menciptakan lingkungan akuntabel. Yang pertama, kepemimpinan. Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah, di mana pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan lingkungannya. Yang kedua, transparansi. Tujuan dari adanya transparansi adalah yang pertama, mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Yang kedua, memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan secara keseluruhan. Yang ketiga, integritas. Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, tanggung jawab responsibilitas. Responsibilitas institusi dan responsibilitas perseorangan memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga bahwa ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, keadilan. Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan organisasinya. Yang keenam, kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan. Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Yang ketujuh, keseimbangan. Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Yang kedelapan, kejelasan. Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan dan mempertahankan akuntabilitas. Yang 9, konsistensi. Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak akuntabel.
akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota organisasi. Perilaku ASN yang diharapkan. Perilaku yang berkaitan dengan penyimpanan dan penggunaan data serta informasi pemerintah. Record keeping and use of government information. ASN bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. ASN menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. ASN mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. ASN diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. ASN menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. ASN memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Dan yang terakhir, ASN tidak menyalahgunakan informasi intranet negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Terima kasih, demikianlah isi modul saya mengenai akuntabilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini Bu? Makasih ya Ibu ya, Ibu udah kembalikan saya berobat. Udah nggak apa-apa Bu, saya ikhlas kok Bu semalam Bu. Berobat, Pak. Bawa sini kerja berobat. Udah nggak Bu, nggak boleh Bu. Udah simpan aja Bu untuk Ibu aja ya. Nah, ya, Iya, Bu ya. iya Bu. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang
engkau.